العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih kepada saudara Mu'arif Muntasir atas lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu sangat merdu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke dalam agenda utama kunjungan virtual Pondok Pesantren, kita akan disuguhkan tari rapai yang akan dipersembahkan oleh adik-adik santri dari Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillah, alhamdulillah, ya Allah yang berkuasa, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca Allah, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca Allah. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah yang berkuasa, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca Allah, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah yang berkuasa, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca Allah, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca Allah. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah yang berkuasa, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca Allah, selawat ke Rasulullah, lidah bertatim baca Allah. Bismillah, alhamdulillah, ya Allah yang berkuasa, Allah selawat ke Rasulullah, dengan lidah bertatim baca. La ilaha illallah, Assalamu Mekah Aceh mulia, di lekon Aceh nyopengan megah, masa perintah Iskandar muda, di lekon Aceh nyopengan megah, masa perintah Iskandar muda. Allah, la ilaha illallah, kalimat taibah kebayang pakai urut dari bate buka, hancur dan hamudu alam jantung hati, urut dari bate buka, hancur darah alam jantung hati. Allah, la ilaha illallah, Assalamu Mekah Aceh mulia, di lekon Aceh
kalimat taibah kebayang pagi urut dari bade buka hancur darah ya Allah lan jantung hati urut dari bade buka hancur darah metua lan jantung hati. Hai 25 melanda jiplung jita mengatakan di lungki mata hinyo lebih lama kejam ado harta ditentera jadi paksa hinyo lebih lama kejam ado harta ditentera jadi paksa Allah tak kembang kesenian bertajaga 17 bulan 8 bau jemaah di bendera pedoman penghayatan pengamalan Pancasila langkah 17 bulan 8 bau jemaah di bendera jadi merah putih di bermanyang Indonesia merdeka hanya di merah putih di bermanyang Indonesia merdeka 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 Indonesia merdeka 17 bulan 8 bau jodian di bendera Pedami Rapa Isaman Rano Belampu ada seru nekali 20 bulan yang mau melanda di Plung di dalam tahu di lungki mata hanya lebelok kejam ado harta di tentera ya di hanya lebelok kejam ado harta di tentera ya di bangsa Allah Tunggal Ika inilah lambang burung Garuda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik santri kita dari Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Provinsi Aceh. Terima kasih. Acara selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pemimpin Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Provinsi Aceh. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Kusnadi MAG. Kepada Bapak Kusnadi MAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Berkat kudrat dan iradah dari Allah pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara virtual kunjungan ke Pondok Pesantren dari keluarga besar Bank Indonesia. Kemudian selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan ke penghulu alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah sehingga kita merasakan suatu alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kata penghormatan kita pada hari ini kita tujukan kepada Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budi Mulyo. Kemudian
yang terhormat perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Aceh beserta rombongan, yang terhormat Bapak mewakili dari Badan Daya, Dinas Daya Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, kemudian yang terhormat orang tua kita, Guru Besar Universitas Syah Kuala, pendiri Yayasan Ruhul Islam Anak Bangsa, Gubernur Senior Provinsi Aceh, Profesor Dr. Haji Samsudin Mahmud, beserta pengurus Yayasan Ruhul Islam Anak Bangsa, Bunda Khairiyah Irida, beserta para pengurus yayasan, kemudian para hadirin santriwan dan santriwati yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang kami muliakan. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata. Ahlan wa sahlan di Ma'had Ruhul Islam Anak Bangsa. Semoga pertemuan kita ini adalah merupakan pertemuan di bulan Ramadan yang membawa barakah di hari berikutnya. Kemudian untuk Pak Haris dan kawan-kawan, mewakili dari Bank Indonesia Provinsi, perwakilan Provinsi Aceh, kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas pencerahan atau sinar dari program dari Bank Indonesia untuk kunjungan ke pondok pesantren. Kami seyakin-yakinnya bahwa pondok pesantren itu adalah merupakan salah satu ponder sehingga berdirinya bangsa ini yang begitu besar. Mudah-mudahan bangsa ini terus maju dan berkembang sebagaimana harapan dan cita-cita para pendirinya. Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia secara umumnya yang telah mempunyai program untuk kunjungan ke pondok pesantren. Rasanya tidak ada kalimat lain yang kami harus mengucapkan selain dari ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga program-program ini terus berlanjut karena pondok pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang merakyat yang perlu disentuh melalui program-program pengembangan ekonomi kerakyatan. Mungkin secara singkat ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan di Daya Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh ini adalah memberikan nuansa baru terhadap perkembangan pondok pesantren di Indonesia secara umumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusnadi MAG untuk sambutan yang telah disampaikan kepada kita semua. Setelah mendengarkan sambutan dari pemimpin pondok pesantren, kita akan berlanjut ke acara puncak, yaitu motivasional dan dialog interaktif yang akan disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dodi Budi Waluyo, kami persilahkan. Terima kasih Mas Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, tentunya juga kami banggakan, pertama rekan-rekan kami dari Bank Indonesia kantor pusat, di sini hadir Pak Dwi Pranoto, Pak Anwar Basori, Pak Solikin, Pak Dwi Sulasmanto, Pak Nur, dan lainnya. Kemudian kami hormati juga Pak Akhris Sarwani, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Tentunya di sini hadir juga rekan-rekan seluruh kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Yang kami banggakan, hormati Bapak Profesor Samsudin
Mahmud beserta Ibu, Ketua Yayasan Ruhul Islam Anak Bangsa. Salam kenal Pak Samsudin. Kemudian juga untuk Pak Kusnadi, pimpinan Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa. Salam kenal juga dari kami. Kemudian yang kami hormati Pak Tengku Mahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Najatul Fatah. Rekan-rekan, Bapak Ibu, adik-adik semua, para pengasuh, pembina Pondok Pesantren, seluruh santri, santriwan, santriwati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tentunya pertama-tama segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga tentunya di dalam suasana bulan suci, bulan yang mulia ini, kita dapat berjumpa, menjalin silaturahim, tentunya demi memperoleh keberkahan di dalam bulan yang mulia ini. Kita tentunya sangat diuntungkan dalam pertemuan ini karena adanya teknologi. Kita bisa mengikuti kegiatan secara virtual, yang insya Allah kita tetap terasa dekat, selayaknya hanya beberapa langkah dari ibu kota Jakarta ke Serambi Mekah di Aceh. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menerima syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya senang kami bisa hadir di sini meskipun kembali secara virtual. Alhamdulillah mewakili segenap keluarga besar Bank Indonesia. Terima kasih atas penerimaan dan sambutan yang hangat dari tuan rumah Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa, RIAP kalau nggak salah singkatannya. Dan juga kepada tamu undangan yang hadir, pihak pimpinan Pondok Pesantren Najatul Fatah. Untuk bersama-sama kita akan mengikuti acara kunjungan virtual Ramadan 1442 Hijrah. Tentunya ini dalam rangka serah terima bantuan program sosial Bank Indonesia untuk pemberdayaan ekonomi pesantren di Aceh. Kalau kita dalam kondisi normal, acara ini biasanya kita hadiri secara fisik. Tetapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan, kita harus lakukan secara hibrid. Sebagian dari rekan kita hadir, sebagian dari kami secara virtual. Tentunya bantuan yang diberikan pada hari ini kita tepatkan di bulan Ramadan. Ini tentunya bertujuan sebagai perayaan semangat ketakwaan, sekaligus representasi dari kegiatan religi Islam yang ada di Bank Indonesia, baik yang di kantor perwakilan kita di daerah maupun yang di kantor pusat. Bapak Ibu semua, sekali lagi senang bagi kami untuk bisa hadir di sini. Tentunya sebelum kita nantinya akan masuk kepada beberapa prosesi acara, kami dalam kesempatan ini bisa menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi latar belakang dari kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama tentunya adalah pertanyaan selalu muncul, paling tidak kalau kami hadir di dalam acara-acara serupa di beberapa pondok pesantren yang lain adalah mengapa Bank Indonesia masuk di dalam program seperti ini. Apa kemudian latar belakangnya Bank Indonesia hadir? Karena kita tahu bahwa Bank Indonesia selama ini dikenal sebagai suatu otoritas di negara ini yang mengatur mengenai inflasi, harga barang dan jasa yang diupayakan rendah, dan juga yang mengatur mengenai nilai tukar rupiah kita supaya tetap stabil,
dan juga mengatur bersama tentunya dengan kementerian lembaga lain kestabilan daripada sistem keuangan kita, khususnya perbankan. Itu adalah mandat yang ada di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Tapi tentunya kita melihat bahwa ada tugas kita yang lain, concern kita yang lain adalah dari sisi bentuk kepedulian Bank Indonesia. Kepedulian terhadap bagaimana kita meningkatkan kapasitas ekonomi kita melalui UMKM di seluruh pelosok negeri ini. Kemudian juga bagaimana yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Dan yang ketiga adalah yang terkait dengan kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosial ini sangat banyak, Bapak Ibu semua. Kalau kita bicara saat ini dalam kondisi pandemi, tentunya ini adalah bagian dari Bank Indonesia turut concern dengan masalah sosial melalui bantuan kesehatan, pendidikan, sampai juga termasuk bagaimana kita penanganan bencana di berbagai daerah. Itu adalah bentuk kepedulian sosial kita yang kita lakukan di luar dari sisi mandat kita menjaga stabilitas. Yang kedua adalah pada saat kami tadi menyampaikan masalah peningkatan kapasitas ekonomi, termasuk di sini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi yang berbasis pondok pesantren dan masjid. Nah, inilah kita masuk di dalam lingkup daripada tugas Bank Indonesia, concern Bank Indonesia, untuk juga memajukan ekonomi kita melalui jalur pengembangan ekonomi berbasis masjid dan pesantren. Kami mengetahui bahwa 2 pondok pesantren yang dalam hal ini hadir di acara ini merupakan baru pertama kali dalam sisi kerjasama dengan Bank Indonesia. Tentunya bisa kami sampaikan adalah bahwa Bank Indonesia sangat-sangat mensupport, mendukung pendidikan Islamiyah yang berkualitas melalui pondok pesantren. Itu sudah merupakan komitmen kami, dukungan kami secara penuh. Untuk mendukung itu tentunya harapan kami adalah bagaimana pondok pesantren ini bisa mandiri secara ekonomi. Paling tidak dari sisi kebutuhan operasional. Kemandirian operasional ini tentunya akan sangat membantu dari sisi pelaksanaan pendidikan Islamiyah tadi untuk menuju kepada pendidikan yang berkualitas. Di sini tentunya kalau kita bicara masalah kebutuhan operasional, itu adalah yang paling mudah adalah bagaimana pondok pesantren memenuhi kebutuhan misalnya air minum, kebutuhan misalnya sembakonya, memenuhi kebutuhan bagaimana kalau sudah pondoknya dengan jumlah santri yang besar, masalah penanganan sampah. Itu yang kita amati dari waktu ke waktu, dan ini yang kadang-kala memberikan biaya tambahan seandainya pondok pesantren itu lakukan tidak dengan secara mandiri. Sangat berbiaya dan juga kadang-kala bisa tentunya mengganggu tugas utama pondok pesantren dari sisi pendidikan. Nah, disitulah kemudian Bank Indonesia masuk melalui bantuan sarana prasarana yang paling tidak mandiri secara operasional pondok pesantren. Langkah berikutnya tentunya adalah bagaimana tahapannya menuju kepada memiliki suatu unit usaha yang tidak saja pada akhirnya bisa membantu daripada pondok pesantren mandiri secara ekonomi, tapi bisa juga membantu kepada lingkungan sekitarnya. Bisa memberikan tentunya lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitarnya. Nah, disinilah kalau sudah masuk kepada unit usaha pondok pesantren dalam skala yang lebih besar, kita akan melihat pondok pesantren tadi insya Allah akan semakin maju, baik dari sisi pendidikannya maupun dari sisi kemampuan ekonominya. Tentunya dari sisi donatur ini tetap akan menjadi concern kita masing-masing, itu juga sudah menjadi tentunya bagian yang sudah akan ada jalurnya, tetapi harapannya adalah
kalau bisa mandiri secara ekonomi itu akan sangat baik. Nah, kami bisa cari contoh, Bapak Ibu semua, adalah selama ini Bank Indonesia apa saja unit usaha yang diberikan untuk membantu pondok pesantren, diantaranya adalah yang terkait dengan yang tadi kami sampaikan mengenai daur ulang sampah, itu sudah ada, membentuk biogas, membentuk biji plastik yang kemudian sudah ada pasarnya sendiri di luar, baik di dalam pondok pesantren maupun di luarnya. Minuman isi ulang yang sudah tidak lagi akhirnya pondok pesantren tadi harus membeli. Kemudian integrated farming, termasuk perikanan. Bahkan ada juga pondok pesantren yang menghasilkan bubuk kelapa, juga menghasilkan yang terkait dengan makanan, untuk tentunya bisa digunakan di dalam maupun untuk pasar di sekitar pondok tadi, dan juga yang terkait dengan greenhouse. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari sisi pengembangan skala usaha, pengembangan unit usaha yang skalanya semakin besar dari waktu ke waktu. Yang ketiga dalam poin kami adalah bagaimana Bank Indonesia menjaga paling tidak prinsip-prinsip utama dari sisi pengembangan ekonomi keuangan syariah yang berbasis masjid dan pesantren. Pertama, kita memegang prinsip bahwa pengembangan ekonomi syariah itu akan mengintegrasikan potensi antara sektor keuangan, baik sektor keuangan yang sifatnya komersial, yang misalnya dari sisi perbankan syariah, maupun yang sifatnya sosial, siswaf, zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Ini yang kita integrasikan potensi sektor keuangan Islam tadi dengan sektor realnya, dan juga sebaliknya. Jadi dorongan antara penyaluran dana dan pemanfaatan aset yang non-produktif yang dimiliki oleh institusi masjid maupun pondok pesantren ke model bisnis yang potensial itu diharapkan akan memberikan imbal hasil yang positif, tentunya dengan akad yang akan disepakati. Modal dapat diberikan kepada pelaku usaha segmen mikro. Pemilik modal dalam ini adalah masjid atau pondok pesantren akan terhindar dari risiko penurunan nilai aset. Dengan demikian tentunya prinsip dari nilai keadilan dalam perspektif keuangan Islam ini akan terwujud. Perputaran dana tidak akan terhenti hanya kepada masyarakat yang mampu saja. Prinsip yang kedua adalah bagaimana memperkuat peran masjid pesantren sebagai agen perubahan sosial. Kita mengetahui bahwa pesantren memiliki pendekatan tradisional dalam menggerakkan kultur di dalam masyarakat untuk menjadi lebih produktif, dan juga meyakini pentingnya prinsip keseimbangan di dalam ekonomi syariah. Tentunya dalam hal ini tidak saja model bisnis yang tepat, tetapi pondok pesantren juga perlu mengedepankan praktik-praktik pengelolaan keuangan usaha yang govern, yang bertata kelola, yang tertib dengan administrasi yang baik. Ini semuanya tentunya pada akhirnya akan memudahkan usaha atau bahkan sampai seandainya diperlukan akses kepada perbankan syariah tentunya akan menjadi lebih mudah. Jadi pesantren diharapkan tentunya akan mendukung pertumbuhan yang inklusif, tidak hanya karena usaha yang direplikasi, tapi juga memfasilitasi dukungan pembiayaan melalui berbagai pelatihan. Yang ketiga dari sisi prinsip pengembangan ekonomi keuangan syariah berbasis pesantren dan masjid adalah bahwa pemberdayaan ekonomi itu juga akan meningkatkan skala ekonomi di suatu wilayah. Karena ini akan membuka peluang usaha dari sektor pendukungnya. Kita mengetahui bahwa pada tahun lalu di Provinsi Aceh ada 3 masjid yang telah terlibat dalam program pemberdayaan lingkungan. Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim di Ulelui, dan juga Masjid Rahmatullah Lampuk. Seluruhnya merupakan ikon destinasi wisata religi di Aceh. Salah satu program pemberdayaan ekonomi masjid
ini diwujudkan dalam bentuk pendirian unit usaha galeri souvenir dan rumah makan di atas tanah wakaf yang diberikan. Tentunya ini secara tidak langsung merupakan integrasi antara program pemberdayaan ekonomi masjid terhubung dengan pengembangan wisata ramah muslim serta optimalisasi dari wakaf produktif yang ada. Itu Bapak Ibu semua, jadi dengan prinsip-prinsip tadi, apa yang telah Bank Indonesia lakukan, tentunya sebagai informasi kepada Bapak Ibu semua, Bank Indonesia telah melaksanakan kerjasama kepada 350 pesantren di 34 provinsi secara nasional. Baru 350, karena total pesantren kita kalau tidak salah ada sekitar 30.000 seluruh Indonesia. 2 pesantren di Provinsi Aceh, dalam hal ini pondok pesantren yang hadir pada hari ini akan menambah dari sisi kerjasama kita. Selama tahun 2020 yang lalu, alhamdulillah program yang ada ini berhasil menembus pasar ekspor. Beberapa produk dari pesantren yang ada di wilayah Jawa, Sumatera, yang terkait dengan integrated farming untuk pertanian cabai merah, itu bahkan sudah dipasarkan di Jepang. Fashion, beberapa produk fashion Islami dari pondok pesantren di Kalimantan, ini juga masuk di berbagai eksibisi secara internasional di Malaysia dan juga di Dubai. Kemudian kalau kita melihat bahwa rekan-rekan kami di kantor pusat di Jakarta terus mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi melalui masjid dan pondok pesantren kerjasama dengan kementerian lembaga, diantaranya adalah integrated farming with technology and information. Kita sebut sebagai infratani. Jadi beberapa produk-produk daripada produk pertanian dari yang dihasilkan oleh beberapa pondok pesantren ini dihubungkan dengan teknologi informasi ke pasarnya. Kemudian juga ada program-program yang terkait dengan kurasi untuk produk fashion untuk bisa menembus kepada pasar global. Kemudian juga yang terkait dengan yang sekarang ini sedang berjalan mengenai holding ekonomi dan bisnis pesantren. 110 pesantren ini sekarang bergabung, baik yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, untuk sebagai forum diskusi kerjasama dalam meningkatkan skala usaha pesantren. Tentunya harapannya adalah pada akhirnya ini juga akan melibatkan pondok pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa dan juga pondok pesantren Najatul Fatah di kemudian hari. Bapak Ibu semua, tentunya sekarang bagaimana kita melihat potensi yang bisa kita lakukan di Aceh ini, di Provinsi Aceh. Tentunya kalau kita melihat bahwa potensi komunitas Muslim di Aceh ini sangat besar. Ini peluang bagi pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid maupun pesantren. Statistiknya sekitar 4.000-an masjid, sekitar 1.200 pesantren, sekitar 180.000 santri, baik yang mukim maupun yang non-mukim. Ini tentunya artinya pengembangan ekonomi keuangan syariah di Aceh ini sudah memenuhi segala prasyarat, baik sisi urgensi maupun modalitasnya yang dibutuhkan untuk tentunya inisiasi yang lebih besar. Tinggal kita sekarang bagaimana memperkuat motivasi pengembangan sektor ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu semua, sore hari ini kita akan menyampaikan tentunya nanti bantuan dalam bentuk sarana prasarana usaha kepada 2 pondok pesantren yang harapannya tentunya adalah memberikan semangat positif tidak saja kepada pesantren, 2 pesantren tadi, kepada juga pondok pesantren lainnya, tapi juga kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi ini. Kita tahu bahwa kerjasama ini baru dimulai. Kami akan mengatakan di sini bahwa bantuan ini tidak akan berakhir. Tentunya kita akan melihat bagaimana pemanfaatan
penggunaan daripada bantuan sarana prasarana yang akan diberikan, tidak saja terkait dengan integrated farming, terkait dengan perikanan, juga yang terkait dengan kebutuhan kesehatan dan sembako. Ini bisa akan terus kita tambahkan di kemudian hari. Nanti silakan Bapak-bapak pimpinan dari kedua pesantren terus menghubungi Pak Akhris untuk tentunya ke depannya seandainya diperlukan terus dibantu. Kita juga akan senang melihat seandainya ada unit usaha lain yang juga bisa dikembangkan, yang untuk nantinya bisa memberikan kemandirian kepada pondok pesantren di daerah, secara khusus di 2 pondok pesantren ini. Bapak Ibu semua, tentunya sebelum kami akhiri, segenap upaya yang kita lakukan ini akan menjadi sangat berarti apabila bisa diwariskan kepada generasi yang mendatang. Ibarat tanaman yang sedang kita tanam, supaya batangnya menjulang, tumbuh subur, bisa berbuah lebat, harus terus disiram dengan semangat dan optimisme. Dalam hal ini tentunya harapan kami di pundak para adik-adik santri, santriwan, santriwati, kami menitipkan harapan agar ekonomi keuangan syariah bisa terus tumbuh. Indonesia pada waktunya nanti bisa menjadi pusat daripada ekonomi keuangan syariah terbesar, terkuat di dunia. Bukan suatu impian, mudah-mudahan ini akan terwujud pada masanya nanti. Amin. Kemudian tentunya karena kita berhadapan dengan para adik-adik, para milenia, tentunya kalau kita mengingat kembali di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 pemuda teladan yang layak untuk menjadi panutan. Ibrahim dengan potret pemuda yang punya kegigihan dalam menegakkan tauhid, itu di dalam surah An-Nahl ayat 120. Kemudian Ismail merupakan putra dari Ibrahim dan seorang anak muda dengan perangai yang jujur dan suci, itu dalam surah As-Saffat ayat 120. Kemudian juga pemuda yang bernama Yusuf dengan komitmennya terhadap keislaman dan tawadu dalam menerima takdir Allah, itu dalam surah Yusuf ayat 33. Dan terakhir yang saya pribadi sangat menyukai, menyenangi adalah kisah Ashabul Kahfi tentang 7 pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun demi menghindari jeratan-jeratan fitnah dan kesia-siaan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Semuanya tentunya tidak bisa sempurna kita contoh. Tetapi justru disinilah kita dalam beribadah yang mengajarkan kepada kita semua terus ikhtiar dan juga terus istiqomah. Bapak Ibu semua, sebelum kami juga tutup, saya menitip satu hal terakhir. Kegiatan sore ini juga nanti akan dikolaborasikan dengan program edukasi kita, program sosialisasi kita, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Sengaja ini kita angkat tema ini karena kita sekarang ini ingin mengajak terutama adik-adik semua sebagai bagian dari ajakan kepada masyarakat untuk mencintai rupiah dengan kita mengenal rupiah, merawat rupiah dengan benar, dan juga menjaga dari kejahatan rupiah yang palsu. Kemudian juga kita akan bangga terhadap rupiah karena rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa. Jadi boleh ada nilai tukar US dollar, ada boleh ringgit, ada boleh mata uang yang lain, tetapi tetap rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran di NKRI ini. Ini adalah simbol kedaulatan bangsa kita. Sama sebagaimana di negara lain, kedaulatan bangsanya pada mata uangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah paham terhadap rupiah, yaitu bagaimana kita
mengetahui peran penting dari mata uang sebagai salah satu pilar keuangan negara. Kita harus paham bahwa fungsi rupiah dalam bertransaksi, lakukan belanja secara bijak, dan tentunya senantiasa kita berhemat untuk tentunya dari sisi kita nantinya akan mendukung perekonomian kita semakin maju dan maju ke depannya. Akhir kata, semoga setiap upaya yang kita lakukan untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional mendapat ridhonya dan barokahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dodi Budiwaluyo. Mohon izin Bapak, mohon berkenan untuk tetap bersama kami, karena selanjutnya kami akan mengadakan kuis interaktif, dan kami mempersilahkan kepada Bapak Ahris Sarwani, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, untuk dapat memandu sesi kuis interaktif. Kepada yang terhormat Bapak Ahris, kami persilahkan. Sama 90 orang santriwati yang pada bulan Ramadan ini sengaja melakukan kegiatan khusus, yaitu program tahfidz Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama para tahfiz, para hafidhoh yang pada sore hari ini. Kita mulai interaksi kita, kuis kita. Monggo Pak Dodi memulai, nanti kami akan lanjutkan dengan pertanyaan, atau kami dulu untuk menyampaikan pertanyaan. Sepertinya kita dulu ya, karena hadiah yang paling besar dari Pak Dodi nanti. Kalau dari ya, kami... boleh. Silakan. Siap. Ini hanya untuk para santri ya? Pengurusnya nggak boleh? Betul. Pengurusnya boleh ikut pengurusnya. Tapi hadiahnya nanti ambil sendiri. Oke. Oh, boleh, pengurusnya boleh ikut, tetapi hadiahnya untuk santri, gitu aja. Betul. Terima kasih Bapak. Adik-adik santri sekalian, pertanyaan dari kami di Bank Indonesia Provinsi Aceh. Provinsi Aceh, salah satu ciri dari uang kita adalah menampilkan dari pahlawan dari setiap daerah. Itu membuktikan bahwa kita cinta kepada negara kita melalui uang. Sebutkan 3 pahlawan dari Aceh yang pernah ada di uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 3 pahlawan nasional dari Aceh. Ada yang hafal? Ada yang tahu? 3 pahlawan nasional dari Aceh. Ayo silakan. Adik santriwati. Dari belakang, di belakang. Ayo berdiri supaya ini. Ayo. Perkenalkan, silakan. Depan sini supaya kameranya lebih. Ya. Silakan. Kamera di depan ya. Ya, langsung jawab. 3 pahlawan nasional yang pernah dicantumkan di uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Cut Mutia. 1, Cut Mutia. Cut Nyadin. Cut Nakdin. Teku Umar. Alhamdulillah. Ini dapat hadiahnya. Karena jawabannya 3 benar, jadi hadiahnya 3. Uang UPK, uang peringatan khusus Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Terima kasih. Pak Dodi, kami persilahkan untuk Bapak melanjutkan dengan pertanyaannya. Ini lebih besar lagi ini hadiahnya. Adik-adik siap? Para pengurus siap? Ayo silakan. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Akris. Adik-adik semua, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah SWT.
Saya ada, nggak tahu hadiahnya ada berapa Mas Agris? Kenapa, Bapak? Ada berapa banyak hadiahnya? Hadiahnya bisa 3 hadiah, Oke. Pak. Oke, saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, adik-adik yang pernah atau sedang atau sudah melihat uang pecahan khusus yang 75.000. Sekarang pertanyaannya adalah setiap berapa tahun sekali uang pecahan khusus itu terbit? Ayo. Setiap berapa tahun sekali kita menerbitkan, Bank Indonesia menerbitkan uang pecahan khusus. Silakan. Oh, santriwati lagi, santriwannya. Ayo, boleh. Kayaknya lagi berpuasa. Ayo, silakan. silakan. Ayo, sini. Hadap kamera. Ya. Hadap kamera sana, ya. 25 tahun. Jawabannya 25 tahun? Benar, alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk siapa namanya? Putri. Oke. Pak Dodi, kami sampaikan hadiahnya atau langsung Bapak yang menyampaikan? Monggo, Mas Agris yang sampaikan. Alhamdulillah. Siap. Melalui Mas Agris. Oke. Monggo. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Putri ya. Yang kedua pertanyaannya, mudah-mudahan santriwannya yang hadir sekarang. Ayo siap santriwan. Di balik dari uang yang 75.000 tadi, tolong sebutkan 2 pakaian adat yang digunakan oleh anak-anak di balik uang pecahan tadi. Nggak boleh menyebut pakaian adat Aceh ya, karena udah tahu. Apa yang selain pakaian ule balang yang digunakan oleh anak-anak di situ? Ada gambar anak-anak banyak di situ. Sebutkan pakaian adatnya. Ayo, santriwan. Pinjam itu tadi uangnya yang hadiah dari yang diterima oleh santriwati. Ayo, dilihat. Ayo. Ayo, boleh itu ya, silakan sini. Siapa tadi? Ayo. Santriwan, sini datang. Ayo, sini. Pakaian adat mana? Walaupun tahu gambarnya susah itu. Ayo silakan. Sini. Lihat kamera sana. Ayo kayak. Ayo silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pakaian Jawa Barat Daya, Aceh. Aceh nggak boleh, Aceh nggak boleh. Aceh udah. Yang di luar Aceh. Ayo apa? Ayo. Yang dibantu nih. Papua. Papua apa? Papua. Koteka. Papua 1 betul. Koteka. Jawa. Terus? Tugi. Yang Jawa Tengah. Ayo. Jawa Tengah udah. Ayo itu gambarnya, itu pakaian mana itu? Ada yang laki-laki lagi santriwan, maju, ayo temennya dibantuin, ayo. Ayo sini, silakan, ayo sini, ayo kasih temennya, mic-nya kasih temennya, ya kasih uangnya juga, ya temenin, bantuin. Sulawesi Selatan. Silakan, yuk. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Papua. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya udah. Jadi, boleh. Udah. Boleh. Itu ada hadiahnya bagus ya. kalau gitu. Silakan nanti dibagi Mas Agris. Ada 9 anak-anak dari Aceh, dari Riau, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Ya. Alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih. Sudah. Alhamdulillah, Bapak. Ya. Ini. Oke. Ya. Oke. Dibagi 2, Mas Agris. Ya, dibagi 2 ya. Nah, Nanti yang Mas Agris adil. tambahin lagi Mas Agris.
Siap. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih. Hadir. Nggih, matur nuwun. Kalau gitu kami kembalikan kepada MC di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahris Sarwani atas bantuannya dalam memandu kuis interaktif kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dodi Budiwaluyo atas motivasinya kepada kita semua. Semoga motivasi tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik santri dari Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa dan Pondok Pesantren Najatul Fatah Provinsi Aceh dan para pejabat Bank Indonesia serta undangan yang sedang menyaksikan acara sore hari ini. Dan selamat kami ucapkan kepada para pemenang kuis. Baiklah, kita akan berlanjut ke agenda berikutnya, yakni seremonial penyerahan secara simbolis program sosial Bank Indonesia. Penyerahan seremonial ini secara simbolis akan diberikan kepada yang pertama Bapak Kusnadi MAG selaku pemimpin Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Provinsi Aceh. Yang kedua Bapak Tengku Mahyudin Budiman selaku pemimpin Pondok Pesantren Najatul Fatah Provinsi Aceh. Kami turut mengundang Bapak Ahris Sarwani selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh untuk dapat mendampingi para perwakilan pesantren. Mohon perkenan kepada Bapak Dodi Budiwaluyo untuk dapat menyerahkan secara simbolis program sosial Bank Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Dodi Budiwaluyo dan perwakilan pesantren, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho dari Yang Maha Kuasa Allah SWT, dengan ini bantuan program sosial Bank Indonesia kepada Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa dan Pondok Pesantren Najatul Fatah secara resmi kami serahkan. Selamat dan semoga barokah bermanfaat kepada dua pondok pesantren. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bank Indonesia. Terima kasih Pak Kusnadi dan juga terima kasih Pak Tengku Mahyudin. Terima kasih, Mohon Pak izin Chris. Bapak-Bapak untuk tetap berada di tempat. Alhamdulillah telah terlaksana seremonial penyerahan secara simbolis program sosial Bank Indonesia. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kunjungan virtual Bapak Dodi Budiwaluyo ke Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Provinsi Aceh. Baik, Bapak dan Ibu, dimohon untuk bersiap karena saya akan menghitung hingga hitungan ketiga. Dimulai 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Dodi Budiwaluyo, Bapak Ahris Sarwani, dan para perwakilan dari Pondok Pesantren. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berjalannya seluruh rangkaian acara dengan lancar pada sore hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa akan dipimpin oleh Saudara Lutfi Al-Fakafkari. Kepada Saudara Lutfi Al-Afkari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا ودعاءنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. أنت رب المستضعفين. اللهم ارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا فإنك خير الرازقين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Lutfi Al-Afkari atas lantunan doanya yang begitu syahdu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan segala doa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sore hari ini, kunjungan virtual Bapak Dodi Budi Waluyo ke Pondok Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa Provinsi Aceh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa pada acara sore hari ini. Saya Fadil Akbar Purnama dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, mewakili segenap panitia yang bertugas, menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara pada sore hari ini. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Dodi, Bapak-Bapak sekalian dari Bank Indonesia. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi, Pak Kris. Pak Dodi. Terima kasih semuanya. Pak Dodi. Pak Dwi Pranota, Bu Aida, Selamat Anwar, terima kasih. berbuka. Pak Nur, Pak Kris, terima kasih. Pak Kris, Assalamualaikum semuanya. Selamat Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dwi Pranoto. Salam. Salam berkatuh. Sukses. Assalamualaikum, mohon pamit. Mas Akris. Terima kasih Mas Akris. Teman-teman semuanya. Mas Yesus. Ya, makasih Pak Dwi Prananta. Bapak Ibu, selamat buka puasa. Yuk kita berbuka. Pamit ya. Berbuka puasa untuk Jakarta. Ya pamit. Mas Akris berbuka lah Mas Akris. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima Mas Akris, kasih. makasih Mas Akris. Sama-sama Mas Dwi.
Oh iya. Farab di mana? Saling dengar begitu bersama dipelihara. Asal cinta api tapi angin itu asalnya buah. Angin menyalakan api maka membakar anginnya dengan cara sangat khusus. Roh dan cinta dicampurkan. Cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Entah ini, entah itu. Entah ini, entah itu. Saya tidak tahu kawan. Saya tidak tahu kawan. Memang tidak tahu jitu. Memang tidak tahu jitu. Adalah keajaiban. Dengan cara sangat khusus. Roh dan cinta dicampurkan. Dan cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Dengan cara sangat khusus. Roh dan cinta dicampurkan. Dan cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku, hamba datang kepadamu. Malam ini kekasihku, hamba datang
hasilku.